Oke, kita akan menggunakan uprolling tutorial dari YouTube atau dalam bentuk video. Jadi, kami juga sudah menyediakan uprolling yang dalam bentuk tutorialnya dalam bentuk buku. Ini adalah uprolling yang dalam bentuk. Di dalam bentuk buku sudah dijelaskan ada dua macam uprolling, yaitu pertama adalah versi website, kedua adalah versi desktop. Kalau versi website fungsinya untuk melakukan assessment atau menyebar assessment. Uprolling versi desktop fungsinya adalah untuk analisis atau hasil analisis dari hasil asesmen yang sudah disebar melalui uploading website. Jadi dua-duanya ini satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ya ke uprolling versi websitenya. Selain bisa digunakan untuk asesmen, di sini juga banyak sekali informasi-informasi. Yang rencananya juga nanti ke depan akan ada teori-teori gitu ya, materi-materi yang berkaitan dengan uprolling yang akan ada di sini. Itu nanti dalam produk ya, kita nanti mendownloadnya. Tapi untuk sekarang barangkali belum belum selesai semuanya. Nah, langsung saja kita ke registrasi. Nah, registrasi ini misalnya ya saya isi langsung nama panggilan saja cukup. Ya, Dwi. Ini 1, 2, 3 AB. Ini besar kecilnya huruf harus sama. Wah, saya agak beribet. Besar kecilnya huruf harus sama. Jadi kalau tidak sama ya nggak bisa. Ini kemudian nama lengkapnya gmail.com, nama lengkapnya Sudarno Dwi Yuwono, kemudian NIP-nya, alamatnya, dan nomor WA-nya. Nah, begini saja, misalnya ini hanya contoh aja biar cepat, dan SMA 1. Setelah itu registrasi. Kalau sudah registrasi, kita akan dihadapkan dengan kotak dialog seperti ini. Nah, ini tertulis 30 hari. Ketika diaktifkan nanti atau Bapak Ibu minta aktivasi, otomatis akan berubah menjadi premium dan 4 tahun. Kalau memang baru pertama kali nggak usah panik, itu baru 30 hari. Tinggal hubungi adminnya saja untuk mengubah menjadi premium. Untuk program THR dan juga yang sudah beli itu tidak dikenakan biaya lagi gitu ya. Jadi kalau beli sekali selama 4 tahun maka tidak dikenakan biaya meskipun ada update. Dan yang berikutnya adalah untuk program THR juga selama 1 tahun ini gratis. Tinggal minta aktivasi saja. Kemudian login. Kalau sudah login biasanya di sana juga trial. Oke, minta aktivasi saja nanti sama admin. Chatting adminnya via WA. Nah, kalau sudah aktif nanti hasilnya akan begini. Premium akses penuh dengan masa penggunaan 4 tahun. Kita mulai. Kalau sudah aktif hasilnya akan jadi begini. Kemudian ini bisa ubah foto ya kalau mau. Bisa juga perbarui password. Kemudian data diri, daftar instrumen. Nah, kalau instrumen sudah diaktifkan hasilnya akan begini, premium, kemudian aktif gitu. Kalau belum, hasilnya akan kalau diklik muncul begini. Kalau muncul begini, sama juga minta admin untuk mengaktifkannya. Lalu muncul kelas, untuk kelas langsung dibuat saja, misalnya kelas ya 10 1 tahun angkatan, ini maksudnya tahun ajaran tahun ini. Kemudian ini SMP ya, buat SMP instrumennya berarti kelas 7A1 tambah kelas. Untuk 7A2 kita bikin lagi 7A2, tahunnya sama tambah kelas sampai akhir, sampai kelas dalam satu angkatan itu kemudian sudah terisi semuanya di sini, sudah tercantum semuanya di sini. Nah, kalau sudah tercantum semuanya, kita tinggal langsung salin ini URL-nya, disalin, kemudian copy ke mana? Ke WA atau ke Telegram. Yang penting sampai ke siswa, di copy kasih ke siswa sesuai kelasnya. Munculnya begini nanti. Nah, munculnya begini, siswa tinggal ngisi
Ini ingat, lembar instrumen kelas 7A1, jangan dibagikan ke 7A2 karena berbeda nanti. Oke. Jadi langsung misalnya ini nama lengkapnya misalnya Rido, inisialnya RRO, usahakan 3 huruf RO, kemudian laki-laki, emailnya email.com. Kalau siswanya nggak punya email ya nggak usah suruh ngisi email, nggak apa-apa. Ini nomor handphonenya, isi, kemudian lanjutkan. Nah setelah lanjutkan, di sini sudah ada instrumen, tepatnya ada 32 butir instrumen. Nah instrumen ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga saya harapkan bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Termasuk yang kekinian, itu ada kejenuhan di rumah, kemudian kelelahan, stres gitu ya, burnout saat di rumah, kemudian kesulitan belajar jarak jauh, sudah diusahakan di sini. Oke. Nah lanjut, kalau siswa sudah ngisi semuanya, kemudian apa yang terjadi kita akan cek dulu ya. Kita akan coba isi satu persatu. Nah kalau sudah diisi satu persatu, hasilnya akan seperti apa? Ini saya demo dengan cepat saja. Sekarang baca. Oke. Nah, siswa juga dianjurkan untuk mengisi ini dengan sungguh-sungguh. Jadi karena biar hasilnya bermakna kan Bapak Ibu. Kalau isinya asal ya nanti hasilnya kurang tepat. Jadi himbau dengan sungguh-sungguh dalam mengisinya. Diharapkan dengan hanya 32 ini siswa tidak kelelahan dalam mengisi instrumen. Seringkali instrumen yang disebarkan itu terlalu banyak dan membuat siswa bosan. Nah itu hati-hati, akan mempengaruhi hasil dari yang diisikan. Oke, berikutnya terus. Oke ya, sudah terus. Kemudian sampai 26, kemudian 27, 28, isi. Oke, nah kalau sudah mengisi seperti ini, kemudian lanjutnya ada ini keluhan masalah siswa, kemudian data berhasil. Oke, nah ini keluhan masalah siswa yang lain, isi selesai. Kalau sudah selesai hanya 32 itu, kemudian siswanya sudah tidak perlu mengisi apa-apa lagi. Oke lanjut. Nah ini apa, ada hasilnya. Hasilnya kita akan lihat seperti apa sih ya. Kita close saja. Hasilnya akan seperti apa. Kita akan refresh. Jangan lupa di refresh kembali. Ini ya Bapak Ibu, laporan, di laporan. Bapak Ibu download saja di laporan, karena tadi kelas 7 maka saya downloadnya juga di kelas 7. Kelas 7. Nah downloadnya bagian yang atas ini. Kalau bagian yang bawah itu download per kelas. Ya misalnya Bapak Ibu ngajarnya di kelas 7A, 7B, 7C gitu ya, atau 7A1, 7A2, 7A3, tapi 7A4-nya dipegang orang lain ya, nanti silakan datanya diambil dari sini lalu dibagikan atau dibagi berdua atau bagaimana, ada di sini kalau yang ingin per kelas. Tapi kalau saya menyarankan yang bagian atas karena program kan dibuat berdasarkan kebutuhan siswa secara keseluruhan. Nah kita coba buka dulu ya, hasilnya akan kayak apa. Hasilnya kira-kira seperti itu. Nah hasil yang seperti ini Bapak Ibu tidak perlu menginputnya manual, nanti tinggal diimport saja. Nah tinggal import saja. Kalau bahasanya itu ya tinggal dimasukkan saja ke program yang offline. Sudah, maka fungsi dari Aprolink versi website ini sudah selesai, hanya untuk mengambil data saja. Kemudian jangan lupa di logout. Ya, semudah itu. Jadi siswa mengisi sekitar 30 menitan gitu ya. Kemudian guru sudah mendapatkan hasilnya dan sekarang kita tinggal mengolah hasilnya. Nah, mengolah hasilnya di mana? Menggunakan Aprolink versi desktop. Oke, setelah menggunakan Aprolink versi desktop ini biasanya muncul pertama kali akan seperti ini, atau biasanya ada error and text untuk yang di-download dari WhatsApp. Gak usah panik, nyalakan saja
enable kontennya ya. Jangan di close di sini. Jangan di close pada pojok sini, tapi di enable di sini. Oke, enable. Kemudian masukkan kodenya. Kode sesuai dengan yang Bapak Ibu waktu pertama kali mendaftar program THR. Atau kalau yang berbayar ya apa namanya kode yang sudah diberikan sama admin. Kodenya ini beda nggak dengan yang di website? Tentu bisa berbeda, bisa sama, tergantung Bapak Ibu waktu itu requestnya apa. Nah untuk program THR ya sesuai nomor pendaftaran. Oke, saya masukkan ya. Misalnya ini contoh saja kode saya. Nah udah masuk ini. Nah kalau sudah masuk begini, loh Bapak Ibu cara mengganti kelasnya gimana? Saya kan juga ngajar kelas 8. Sebenarnya ada di sini. Klik saja. Ini ada 3 kelas. Kalau diklik ini maka otomatis isinya juga sudah berubah semua. Ini sistem yang terintegrasi ya. Oke. Nah oke ya, saya akan tunjukkan demonya. Setelah dari tadi yang diberikan oleh kita sudah melakukan assessment, lalu hasilnya di mana sih? Kita juga pengen tahu hasilnya kayak gimana. Secara default, saya sudah mengisikan di sini ada instrumen. Nah, instrumen ini kan cuma contoh, silahkan bersihkan data, klik tombol merah, lalu hasil assessment ya. Nah itu jangan lupa ini dibersihkan dulu datanya. Oke, Bapak Ibu kalau kayak gini, loh ini kan sudah ada tuh. Kalau mau di print semuanya juga bisa, edit RPL juga sudah ada RPL-nya, udah ada 32. Iya, tapi ini dari hasil apa namanya yang tidak akurat gitu ya. Nanti hasil dari assessment yang tidak akurat karena ini hanya sistem default saja. Ini Bapak Ibu bisa edit-edit sendiri. Jadi program uprolling tidak membuat Bapak Ibu itu istilahnya. Nah, jika sudah, kemudian Bapak Ibu lanjut ke, oh ini kalau mau ganti sekolah bisa ya. Jadi ini bisa diganti-ganti nama sekolah. Secara default memang sudah disediakan, tapi juga bisa diganti sekolahnya. Oke, nah lanjut. Ini ke bagaimana caranya sih mengimpor data. Kita ke menu input atau ke sini. Ini ada shortcut, ini tapi cuma beberapa ya. Ini ke tombol input. Nah, ini dikerjakan secara berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan ngacak. Jadi otomatis dari sini kemudian bersihkan datanya terlebih dahulu. Oke, bersihkan data. Sudah dibersihkan data, kemudian masukkan data yang di-download tadi. Nah, datanya di mana nih? Datanya ada di download misalnya gitu ya. Saya cari assessment di sini. Usahakan biar tidak bingung, tidak perlu mencari-mencari begini. Sebelum data diimport, Bapak Ibu coba dirapikan dulu folder-folder yang berkaitan dengan April ini di dalam satu folder sehingga kalau nyarinya gampang. Kemudian ini ketik aja klik gitu. Nah, semua datanya sudah ada di sini. Oke, tinggal klik OK saja. Maka Bapak Ibu nggak perlu input satu-satu lagi nih ya, yang memerlukan waktu lama banget itu nggak perlu berbulan-bulan. Kita tinggal sekali klik udah beres. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal merapikan saja. Lalu nomor kelasnya kan nggak urut gitu ya. Kalau kelasnya nggak urut juga nggak apa-apa. Nanti sistem akan mengurutkannya sendiri. Misalnya di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, biarin aja, nggak usah diurut-urutin. Ini kayak gini aja. Nah lanjut kalau sudah, kita akan cek ke menu kriteria, input kriteria. Input kriteria ini untuk SMP, kemudian layanan dasarnya, persentasenya, Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Misalnya mau layanan dasarnya yang lebih banyak, untuk layanan responsifnya yang lebih banyak, nah itu silakan. Jumlah siswanya jangan lupa untuk diisi, ya, jumlah siswanya misalnya 280, ini jumlah siswa keseluruhan yang diampu. Nah, simpan, kemudian preview, oke, pengisian, katanya error, oh import data dulu, import data, oke, sudah, kita klik, oke ya, nah kita klik, kita disimpan, oke, isian kelas, error kelas, apa namanya, kelasnya kosong, oh kelasnya belum, oke, nah kalau sudah, kita keluar dulu, kita cek hasil assessmentnya ada apa, oke, sudah masuk semua ya. Kembali, kemudian lanjut ke hasil observasi.
ke hasil observasi, kita cek ke home, kelas 7 dan hasilnya betul, sudah masuk semuanya. Oke, 7A semuanya sudah masuk. Tas kriteria kan Pak, karena kelasnya homogen, jadi makanya usahakan kelasnya itu harus dari berbagai lintas. Kita lanjut yang ke sini, kemudian nah kalau errornya seperti yang kayak tadi, yaitu data tidak teridentifikasi kelasnya, itu pasti karena ada kesalahan. Nah kesalahannya yaitu kelas yang kita masukkan itu seragam, misalnya 7A semua ya, padahal kan ini logikanya lintas kelas, yang isi itu lintas kelas, jadi tidak mungkin seragam gitu, satu kelas saja, karena kan programnya dibutuhkan untuk satu tim. Maka kita cari isian yang benar dulu, cari assessment yang lengkap. Oke, saya cari ini. Nah, ini kan ada 7C, 7F, 7A. Ini biarkan saja seperti ini ya. Gak usah diurut-urutkan seperti tadi. Dan kembali kriteria kita bisa coba masukkan, jangan lupa siswa yang diambil misalnya 28. Klik simpan. Nah, sudah tidak ada error lagi karena kelasnya sudah di preview. Ini kelas sudah terisi. Kelas 7C yang isi 33 orang, 7F 38 orang, 7A 31 orang. Kalau misalnya 7F ternyata cuma ada 32 orang kenyataannya. Kemudian kok di sini ada 38 orang, berarti ada yang double ngisi. Ya nggak apa-apa, gunakan salah satu saja kalau bisa. Nah itu ngerapiinnya di kalau nggak ya kita lihat ya, kemudian nggak terlalu berpengaruh. Ya. Lalu pilih saja di sini misalnya kelas 7F ingin ngisi observasi namanya Putri Zahira. Zahira suka tertidur. Nah, oke. Jadi kelebihannya Uprolink adalah memuat atau mengakomodir kepentingan Bapak Ibu dalam hal mengobservasi siswanya. Kan apa namanya? Yang paling tahu siswanya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi angket ini hanyalah alat bantu. Selain itu kemudian juga pengamatan Bapak Ibu yang paling. Jangan lupa disimpan. Kalau ingin ke siswa lainnya gimana ya tinggal pilih saja siswanya siapa. Lalu jangan lupa klik simpan setiap kali mengedit. Nah yang berikutnya rencana kerja. Rencana kerja ini nanti digunakan caranya adalah begini. 1 kali dalam setahun itu setara dengan titik-titik per tahun. Berapa sih gitu ya. Maksudnya ini adalah perhitungan ekuivalensi. Kalau Bapak Ibu ngelakuin 1 kali bimbingan lintas kelas mau dihitung berapa jam. Nah, misalnya padanannya Bapak Ibu ngelaksanainnya cuma 2 jam, tapi mau dihitung 7 jam, boleh nggak? Ya silakan saja disepakati dengan Waka, dengan koordinator BK, dan dengan kepala sekolah. Atau dengan perkumpulan guru atau forum musyawarah guru di lingkungan Bapak Ibu gitu ya. Kita sepakati bimbingan kelas itu setaranya dengan berapa jam. Sampai nanti ketemu titik idealnya berapa. Nah ini bobot idealnya. Usahakan rencana dalam seminggu atau dalam setahun jangan lebih dari 96 atau 4 minggu. Kalau 88 kita akan save, nggak bisa. Toleransinya hanyalah 96 jam. Jadi ada yang salah dan ada yang perlu dikurangi. Ya, kita kurangi di sini ekuivalensinya biar nggak terlalu berat. Kemudian di sini juga kita kurangi biar mengecil, sudah tinggal 40 jam. Oke, nanti di layanan responsif ini masih merah artinya masih kurang. Jumlahnya masih kurang. Kita tambahi menjadi 10 kelompok juga masih kurang.
Oke, setara dengan 4 jam. Satu kelompok setara dengan 4 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ngelayanin satu kelompok sama dengan setara dengan 4 jam. Satu kali setara dengan 4 jam. Ngitungnya gitu ya. Maka rencana layanan per tahun berapa? Biar jumlahnya ideal sesuai porsi kerja, saya hitung 11 kelompok. Atau kita tambahin lagi 17 kelompok. Semakin mendekati 0, maka akan semakin baik programnya. Gitu ya. Usahakan juga warnanya kalau bisa sih hijau semuanya. Tapi kalau pun merah, paling tidak mendekati 0. Dan jangan lebih dari 96 jam per tahun kelebihannya. Kalau sudah bisa keluar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kondisi fasilitas kerja. Ini juga gampang sekali, ini seperti angket-angket biasanya. Tujuannya adalah Bapak Ibu biar mendapatkan fasilitas yang bagus. Lah di sininya apa namanya nggak cocok ya, kalau nggak cocok tinggal diganti aja ya. Bapak Ibu bisa edit di sini. Ketik apa namanya, misalnya angket masalah konseling kita ganti dengan approaching gitu ya. AGM. Angket gejala salah umum. Ya udah, ada sudah baik, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian kalau nggak mau diedit lagi, ini centangannya dihilangin. Prasarannya juga sama. Ya. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan punya persentase. Nah, Bapak Ibu nggak perlu ngitung manual lagi karena sudah dihitungkan oleh sistem. Lanjut, yang berikutnya adalah mengatur waktu libur. Ini ada pilihan gambar, gambarnya tinggal dipilih ya. Misalnya apa namanya, logo, ini logo sekolah, kemudian hari pengesahan dari di program Bapak Ibu ini misalnya tanggal 25, waktu liburnya Juni ya sudah, kemudian Desember sudah, kalau sudah ya tinggal keluar saja, kemudian simpan, sudah berhasil disimpan 2 kali, dan tinggal keluar. Kalau kita tinggal buat program tahunan, nah di sini diisikan angka saja. Kalau ini misalnya kebutuhan asesmennya di minggu September, saya ingin 2 kali kegiatan, 1 minggu 2 kali kegiatan, tulis angka 2 ini. Nah otomatis di sini menjumlah. Pada bagian ini jangan diotak-atik, ini biarin aja. Nah, syukur-syukur bagian rencana dan yang seharusnya itu sama, karena kalau tidak sama warnanya pasti akan berbeda. Ya, nah itu mengindikasikan antara perencanaan dengan program tahunannya nggak sinkron. Ya, kalau nggak sinkron kan berarti kurang bagus. Nah, yang berikutnya, oke ini ada yang kurang, langsung dikasih tahu kurang pada bimbingan klasikal sebanyak 2. Oke, berarti kita tambahin jadi 9, biar kurang apa lagi? Kurang pada konseling kelompok sebanyak 3. Konseling kelompok sebanyak kurang 3. Pas kapan kita mau ngelaksanain kelompok? Ini misalnya. Dan ini kita ngelaksanain 3. Kalau sudah baru bisa keluar. Nah lanjut, baru program semesteran. Ini juga otomatis ke blok kalau hari liburnya sudah diisi. Ya, tinggal centang-centang aja. Untuk temanya ini akan otomatis sesuai dengan isian dari Bapak Ibu. Urutannya juga akan otomatis dari ranking yang paling tinggi, masalah yang paling urgent, hingga yang paling rendah rankingnya. Dan itu harus diisi dulu tentunya asesmen. Jadi ini udah otomatis ngeling semuanya gitu ya. Nah yang berikutnya rencana anggaran. Nah ini rencana anggaran tinggal diklik 2 kali aja kalau mau diedit namanya, kemudian jumlahnya misalnya ini 150.000. Nah gitu ya, tinggal simpan. Kalau sudah simpan klik yes, kemudian oke. Kalau mau ganti yang lain ya tinggal diklik 2 kali pada bagian bawah, kemudian di preview hasilnya seperti apa, seperti ini. Ini anggaran. Tujuannya apa sih Bapak Ibu ada anggaran begini? Biar Bapak Ibu juga mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dalam bentuk bersyukur kunjungan rumah misalnya ya, home visit. Itu tidak mengeluarkan dari kantong sendiri tapi juga memang sudah dianggar. Oke, habis itu selesai sudah program ini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa ngelihat profil kelasnya. Nah, ini profil individunya. Nah, profil individunya kalau sudah ada kayak gini, misalnya saya kasih ke 7C, cari nama siswanya, misalnya
Para. Nah, oke. Misalnya gitu ya. Siapa? Nah, nih. Nggak ada isiannya. Ya kalau yang nggak ada isiannya ya nol isinya semuanya. Kalau sudah akan ada begitu. Cara mengetahui kalau saya lakukan disenangi orang atau tidak. Nah, ini kebutuhannya dia. Catatan observasinya dari Bapak Ibu ini belum ada artinya. Nah, hasil ini adalah hasil diagnosa saja. Diagnosa. Kalau Bapak Ibu ingin print semua langsung, ini akan ada peringatannya sebanyak 271 lembar. Jadi perlu siap-siap kertas. Tapi kalau ingin ngeprint per individu tinggal print. Usahakan nama itu disembunyikan, maka namanya disembunyikan. Baru dicetak. Oke, untuk menjaga kerahasiaan. Yang berikutnya profil kelas. Kalau masalahnya per orang bingung cara nangannya, ini masalah per kelasnya sudah ada. Dan itu rapi sekali ya di sini. Kalau namanya juga kita bisa sembunyikan biar tidak resiko untuk melanggar asas kerahasiaan. Ini juga bisa print semuanya kelas. Kalau mau di print bisa, tapi kalau mau print per individu tinggal klik atau print per kelas ya. Oke, kembali lalu program narasinya di mana? Gitu. Narasinya ada di sini. Ini sudah ada secara sistem, tapi Bapak Ibu silakan isi ya di sini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, isinya jangan berlebihan kata-katanya. Di sini sudah ada sarannya. Minimal 200, maksimal 507 gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya jangan lebihin kotak inilah kalau bisa biar bagus. Ya, hitungannya sudah juga udah ada di samping. Oke, next untuk selanjutnya juga sama kayak gini. Tinggal dipilih-pilih aja. Nah, kalau sudah maka program selama 1 tahun Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah selesai. Ini ada menu apa sih? Menu proposal. Oke, menu proposal hanyalah menu kami mencari dukungan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga berjalan bersama kami untuk mengembangkan uprolling gitu ya, mendukung dari posisinya masing-masing gitulah. Tapi kalau enggak ya udah abaikan saja, kita pakai yang ada dulu. Lanjut, kemudian print. Nah, printnya ini jangan lupa ya, ini di bagian ini. Kalau print RPL 1 lembar ada di sini, ada di edit, juga ada di sini juga ada. Ini tinggal print, kalau mau print all ya silakan, tinggal di bawah. Oke, kalau mau mengedit-ngedit di sini, misalnya kurang pas, wah ini menu yang ditunggu-tunggu nih ya. Jadi biasanya taksonomi belum itu jadi momok gitu ya. Kita nggak bisa memilih, misalnya C4 tuh isinya apa aja sih gitu ya. Masa konteksnya begini, memiliki sikap asertif, masa menemukan. Nah, kita ganti aja. Misalnya menelaah, membangun, oh nggak cocok, kita ganti menjadi C5. Maka otomatis di sini juga berubah. Menjelaskan, memperjelas misal. Kemudian sikapnya meyakini. Nomor 5, P5-nya atau saya pilihnya P4 aja deh. Membangun. Nah, kalau udah cocok, konteksnya memiliki sikap asertif pada teman, maka tinggal di sini. Hasilnya kayak gimana? Ya. Hasilnya kita lihat, hasilnya akan kayak gini nanti. Nah, ini membuat Bapak Ibu menjadi kreatif. Jadi tombol ini membuat Bapak Ibu jadi kreatif, bisa menyusun program sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Jadi meskipun sudah ada program defaultnya, Bapak Ibu bisa ngedit sendiri gitu ya. Ibaratnya tidak mentah-mentah kemudian ditelan saja, tapi Bapak Ibu juga diberikan ruang buat berkreativitas. Kalau sudah, maka sudah selesai semua, tinggal print semua, menunya di sini ada sama saja. RPL 1 lembar juga sama, maka program Bapak Ibu sudah berhasil dijalankan. Oh ya, saya lupa tadi, kalau makronya belum di setting, ini makronya ada di sini settingannya, ya tinggal di enable begini biar lancar. Oke, kalau misalnya tombolnya tidak terbuka. Oke, dari saya cukup sekian untuk tutorial uprollingnya. Nanti saya akan ini kan brief saja ya, secara cepat gitu untuk memperkenalkan karena banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana sih cara pengoperasian uprolling kalau videonya gitu. Nah, nanti kita akan juga penggal-penggal videonya, misalnya dipotong-potong gitu ya, biar Bapak Ibu juga bisa lebih jelas. Kita akan jumpa lagi mungkin di pelatihan-pelatihan online atau yang lain-lain kita akan rencanakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.